selama tidak dibatasi apa-apa, daerah asal itu untuk fungsi kuadrat seperti ini himpunan bilangan real, ya. Kemudian daerah hasil untuk fungsi kuadrat, kita harus tahu dia berada Y-nya itu nilainya dari berapa sampai berapa. Nah, kalau yang dari kelompok 5, ya, kelompok 5, syarat polinomial memang X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Seperti ini ya. X kuadrat dari sini ke sini gimana ini? Gitu ya. Sebentar, dari sini ke sini. Tuh. Ini seperti apa? Ya. Ini nggak boleh ya tanda kurung siku karena negatif tak hingga. Ini sekilas wajah dulu. Kelompok 6, X-nya dari min tak hingga tak hingga, X min 1 dari min tak hingga tak hingga. Nah, X min 1, kenapa ini tiba-tiba 0? Oh, ini kuadrat mungkin ya? Kelompok 6, ini ada kuadratnya bukan? Dari sini ke sini kok tiba-tiba langsung 0 gitu ya, dari sini ke sini itu. Mungkin ini ada kuadratnya mungkin ya. Gini mungkin ya. Tapi kenapa nggak boleh sama dengan 0? Nah, yang seperti ini nih. Tuh. Yang ini kenapa nggak boleh 0? Kalau ini ada. Jadi kalau untuk fungsi kuadrat, memang kita buat kuadrat sempurna. Jadi kalau saya punya yang ini tadi, fx-nya. Fx sama dengan fx itu kan sama dengan 1 plus, benar ya, 2x min x kuadrat sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 1. Ini buat menjadi gini dulu, min x kuadrat min 2x min 1. Ya kan? Ini sama dengan, nah sama dengan min dari, ini yang dibuat kuadrat sempurna. Berarti berapa? X min 1 kuadrat. Berapaan? 1 kuadrat gini. X kuadrat min 2x plus 1. X kuadrat min 2x plus 1, padahal saya punya min 1. Berarti ini harus di Kurang 1. X kuadrat min 2x plus 1. Kurangi berapa? Min 2. Min 2. Min 1. Raihan min 1, min 2, min 3. Ayo. Min 1, Ibu. Min 1. Kalau ini kan saya punyanya X kuadrat min 2x plus 1 yang ini. Ya kan? Padahal jadi ini sama dengan kalau mau di lebih manusiawi lagi tulisannya ini kan 2 min x min 1 kuadrat. Gitu. Jadi fx itu seperti ini fx-nya. 2 min x min 1 kuadrat. Nah, sekarang bagaimana mencari wilayah ya? Ini kan mencari wilayah. Kalau daerah asal itu sudah oke gitu ya. Cepat ini kan, pendek. Bagaimana mencari wilayahnya? Berarti ya kita lihat tadi wilayahnya dibatasi enggak? Enggak. Kalau enggak, berarti untuk setiap X anggota DF, DF-nya tadi R ya. Berarti kan X-nya anggota real. Nah, usahakan bentuk fx-nya itu seperti ini. Berarti saya mulainya, saya punya X. Sesudah X seperti ini nih, seperti yang kelompok 6. Sesudah X saya kurangi 1. Kalau bilangan real saya kurangi 1, tetap bilangan real. Habis itu diapakan ini X min 1-nya dikuadratkan. Nah ini boleh dari min tak hingga gini boleh. Ini boleh ya. X min 1 saya kuadratkan. Nah kalau dikuadratkan kan tidak pernah negatif. Sehingga ini muncullah begini. Nah, mungkin ini tadi kelompok 6 kurang kuadrat ya. Tapi kalau X-nya sama dengan 1, kan berarti boleh sama dengan 0. Di sini kan 0 tanda sama dengannya hilang kelompok 6 ya. Jadi X min 1 kuadrat boleh sama dengan 0 kalau X-nya sama dengan 1. Jadi saya punya X min 1 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Sesudah X min 1 kuadrat saya apakan ini? Saya kalikan min, berarti kalikan min. Di sini kalikan min. X min 1 kuadrat. Karena dikali bilangan negatif, tandanya berubah. Gini, ini 0. Terus sesudah kali min, oh saya tambah 2, berarti 2 min.
Yang kiri ditambah 2, yang kanan juga ditambah 2. Nah, yang ini kan fx. Ini kan fx-nya. Jadi, y atau fx-nya itu lebih kecil sama dengan 2. Atau kita juga bisa tuliskan ini sebagai y, ya kan? Y-nya lebih kecil sama dengan 2. Jadi, wilayahnya adalah y sehingga y-nya lebih kecil sama dengan 2. Boleh pakai selang, notasi selang. Berarti ini nggak boleh kurung siku. Minta hingga sampai 2. Itu ya. Nah, lihat pengerjaannya, hasilnya mirip-mirip saja ini kan sama. Ya, sama. Tetapi kalau soalnya ujian esai begini ya, tuh ini dikurangi ini dikurangi, kurangi. Jadi tidak hanya yang hasil akhirnya saja ya, tapi prosesnya juga dilihat. Jadi prosesnya seperti ini. Oke, untuk yang tugas 1 nomor 1, ada yang ingin ditanyakan dulu? Pertanyaan saya, kalau DF-nya itu dibatasi, ya, dibatasi bukan R, di sini, ini berubahnya di sini ya, mulai di sini. Nah, mulai di sini. Maaf, saya tadi kepental ya? Iya, Ibu. Ibu. Ada yang nendang saya tadi ya. Kok ngomong dewe aku tadi itu ya. Ternyata. Maaf, ini lagi hujan, Bogor. Sebentar, saya ulangi lagi. Tadi sampai mana? Saya keluarnya pas apa? Daerah asalnya dibatasi, Bu. Daerah asalnya ya, Dek. Oke. Hilang lagi ya tadi. Ya udah deh, nanti saja kalau gitu ya. Yang daerah asalnya dibatasi, saya kasih contoh lagi saja. Oke, mohon maaf tadi ya. Tiba-tiba hilang. Oke, yang ini saja dulu ya. Fungsi komposisi. F komposisi G dan daerah asalnya juga ditanya. Nah, ini F adalah seperti yang kelompok 6. X sehingga X-nya tidak sama dengan 0. Tuh ya, jadi ini saya nggak tahu. Tuh ya. GX-nya berarti nggak ada batasan apa-apa. DG-nya berarti sama dengan yang di sini, DG-nya adalah R. Tuh, ya. Kalau F komposisi GX seperti apa? F komposisi GX betul seperti ini ya, 1/X plus 1. Tetapi kalau untuk mencari daerah DF irisan komposisi G, DF F komposisi dan GX anggota DF. Kalau lupa, misalkan ini F apa DF apa DG, buat ginian saja dulu kan. Kalau F komposisi G, F dulu apa G dulu? F komposisi G. Ini kan F komposisi G. Berarti G dulu atau F dulu? Yang di sini F apa G? Ibu. Fadil? G. Nah, di sini G. Terus ini F. Nah, ya, meskipun nanti ini ada lagi gini ya. Berarti X-nya di sini kan? X-nya di DG. X-nya di DG. X dibawa oleh G di GX. Itu ya, GX-nya anggota DF. Seperti ini, ya. Nah, kalau diberikan seperti ini tinggal kita masukkan X anggota DG. DG-nya tadi R. Berarti X sehingga X-nya anggota himpunan bilangan real. Dan GX-nya yang mana? GX-nya X plus 1. Ya kan? GX-nya kan X plus 1. Nih, X plus 1. DF-nya mana? Yang ini. DF itu enggak boleh 0. Berarti ini juga tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau X anggota DF, X-nya enggak boleh 0. Kalau Y anggota DF,
Y-nya nggak boleh 0. Kalau GX anggota DF, berarti GX-nya tidak boleh sama dengan. Oke, makasih. Nah, DF jangan lupa diiriskan, kan? Karena kalau diiriskan, diiris dengan R, sama saja dengan dirinya sendiri. Ya. Oke. Nomor 1 sudah, nomor 2. Nah, ini komposisinya. Bu, maaf Bu, izin dulu. Bu. Dalam. Ya, Fadil, yang mana? Mau di-record dulu Bu, tadi galuh karena ada kendala jaringan gitu Bu. Oke. Mungkin saya bisa jadi co-host ya Bu. Ini jaringannya lagi pada Iya, itu Bu. saya. Di tempat saya juga Sudah, lagi hujan sih Bu. Jadi iya, di mana? Oh ya, sebentar Bu. Di mana, Fadil? Sebentar Bu. Recording in progress. Udah Bu, udah ke-record Oke, Pak. ya. Oke. Ini soalnya Bogor juga hujan, jadi mohon maaf kalau tiba-tiba hilang lagi kayak tadi. Ya. Galuh juga kental ya? Enggak. Jaringannya aja. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 2 ya. Nomor 2. Ini fungsinya kan sesepenggal. Ya, fungsinya sesepenggal. Jadi kalau misalkan seperti ini sama ya, F komposisi G adalah FGX, betul, FGX. F dari GX, berarti GX dikuadratkan. GX-nya 2 macam, berarti ini ada GX yang pertama 2 dikuadratkan dan GX yang kedua 1 min X kuadrat ya, dikuadratkan. Tetapi hati-hati daerah asalnya ini. Ya, daerah asalnya. Ini kalau misalkan secara umum nggak boleh langsung begini. Secara umum loh ya. Ini kalau pas kebetulan sama sih oke. Jadi tetap kita harus melihat bahwa daerah asal F komposisi G tadi apa? D dari F komposisi G adalah X. Sehingga F komposisi G berarti G dulu. X anggota DG dan GX anggota DF. Kan ini. Ya, GX anggota DF. Jadi, kalau misalkan ada 2 penggal, tetap kita harus patokannya ke sini. FGX berarti FGX. Nah, sama dengan GX kuadrat kan, yang ini ya. Saya lanjutkan saja ya, sama dengan nih, dari sini set. GX-nya yang pertama 2 kuadrat. GX-nya yang kedua 1 min X kuadrat. Tetapi daerah asalnya harus hati-hati. X anggota DG. Kalau G-nya sama dengan 2 berarti X lebih kecil sama dengan 1. Ini kan X anggota DG. Dan GX anggota DF. Dan GX-nya tadi berapa ini? 2. DF-nya apa? DF-nya apa ini di sini? Kalau di sini DF-nya apa? DF sama dengan himpunan bilangan real. Bilangan real. Bilangan real ya. Nah, jadi DF-nya R. Berarti karena DF-nya R berarti 2 anggota bilangan real. Sekarang G yang kedua, GX-nya 1 min X. DG-nya yang mana? X lebih besar 1. Dan GX-nya apa tadi? 1 min X. Ini GX. Anggota DF. DF-nya yang mana? Anggota F. Jadi secara umum kita harus membreakdown seperti ini. Jadi nggak langsung. Kebetulan ini yang aman-aman saja karena apa? DF-nya R. Kalau DF-nya tidak bukan himpunan bilangan real, ini kan jadi masalah nanti. Ya, nggak sama dengan yang begini. Misal saya batasi DF-nya dari min 1 sampai 5. Nah, berarti nanti di sini juga begitu. Dari min 1 sampai 5. Di sini juga begitu. Dari min 1 sampai 5. Terus X-nya diuraikan lagi. Jadi tidak boleh langsung seperti ini. Ya, tapi tetap harus diuraikan. Ini X anggota DG. Ini GX anggota DF. Gitu ya. Meskipun di sini kebetulan memang hasilnya sama. Itu
karena ini ya, karena untungnya DF-nya sama dengan R. Tapi kalau DF-nya bukan R, harus hati-hati ya. Tetap langkah-langkahnya atau prosedurnya seperti ini. Jadi kalau ini saya lanjutkan sama dengan 4 untuk, nah 2 himpunan anggota himpunan bilangan real. Betul enggak? Betul kan? Berarti di sini X lebih kecil sama dengan 1. Seolah-olah kalau kita pakai bahasa di MDL itu ada proposisi ya, P dan ini kan selalu benar ini ya, benar kan? Proposisi yang selalu benar apa namanya? MBL. Tahu? Lupa. Bukan tahu, tahu? Tautologi bukan, Bu? Ah, iya, makasih Fani. Tautologi. Jadi kalau ini misalkan P dan I, karena selalu benar ya, ini sama dengan P, setara dengan P. Jadi setara dengan ini, itu ya. Kemudian yang di sini 1 min X kuadrat, X-nya lebih besar 1. Nah, kalau 1 min X anggota R, X-nya yang mana? X-nya kan tetap di R kan? Kalau meskipun begini, ini kan sama saja dengan mengatakan X-nya masih anggota R. Jadi yang di sini X-nya lebih besar 1 dan X-nya anggota R. Jadi di sini tinggal bagian kedua, tinggal saya punya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya kasih contoh misalkan ya. Nah, andaikan gitu ya. Andaikan DF-nya itu selang deh. Dari berapa sampai berapa maunya? Andaikan saja, terserah. Dari min 1 miliar, Bu. Oh, min 1 gini sampai 1. 1. Sampai 5 nih, Bu. Oh, 5. Kurungnya buka tutup. Karena ini udah tutup, sekarang buka ya. Ya, oke. Andaikan gini. Nah, pengaruhnya yang di sini seperti apa gitu. Ya, andaikan DF-nya seperti ini, berarti F komposisi GX itu sama dengan set gitu ya. 2 kuadrat X-nya anggota DG dan GX-nya anggota DF 2 lebih besar dari min 1 kurang dari 5. Terus 1 min X kuadrat X anggota DG dan GX tadi 1 min X anggota DF lebih besar min 1 kurang dari 5. Baru diiriskan. Tuh, ya. Sudah paham caranya? Jadi ini nanti harus diiriskan tuh. Ini min 1 selalu lebih kecil sama dengan 2 ya, dan kurang dari 5. Jadi ini selalu benar. Ya, ini benar. Berarti proposisi yang selalu benar itu tautologi. Yang ini berarti X-nya berapa ini ya? Kalau 1 min X di antara min 1 sampai 5, berarti di sini min X, ini min 2, ini 4, X-nya, ini 2, ini min 4. Berarti X-nya dari min 4 sampai min 4 sampai 2. Nah, hasilnya kan seperti ini diiriskan dengan ini. Jadi, tetap di sini 4 untuk X-nya yang lebih kecil sama dengan 1 min X kuadrat untuk X lebih besar 1 dan X di antara min 4 sampai 2. Jadinya apa ya? X lebih besar 1 dan ini. Jadinya ini dan ini. 4 ini. Berapa Fadil? X lebih besar 1, X kurang dari sama dengan ya. 2. Iya. Nah, April. Ini gimana April?
Ini 1. Hah? 1. Jadi di sini lebih besar 1 dan lebih kecil sama dengan. Betul. Ya, jadi nggak boleh langsung begini, set gitu. Tapi uraikan sesuai dengan yang ada di sini ya. X anggota D F komposisi G itu seperti apa, D dari G komposisi F itu seperti apa. Itu ada yang ingin ditanyakan dulu dari tugas 2 nomor 2? Kalau tidak, Bu, berarti izin kita bertanya, Bu. monggo. Itu Bu, apa namanya kalau misalnya udah ketemukan masing-masing, yang pertama 4x kurang dari sama dengan 1, yang kedua 1 min x kuadrat untuk x lebih dari 1, x kurang dari sama dengan 2. Ini nanti kalau misalnya dibentuk dalam bentuk DF irisan DG apa cukup begini saja, Bu? Oh, enggak. Kalau ini kan fungsinya ya ini ya. Berarti ini Zaim, kalau DF komposisi G berarti yang ini kan? Nih. Jadi kalau udah ketemu dalam bentuk seperti ini, misal ya, seperti ini berarti DF gimana ini? Sini ya, maaf ya. Jadi kalau yang seperti ini D dari F komposisi G yang mana? Berarti selang ini kan dari kurang dari sama dengan 1, minta hingga sampai 1, atau digabung 1 sampai 2. Gitu Zaim. Nah ini kalau disederhanakan kan dari minta hingga sampai 2. Betul, bagus pertanyaannya. Zaim, sudah cukup menjawab belum? Iya, Bu. Ya, cukup jadi, Ibu. Jadi meskipun ini hasilnya sama ya, kalau tidak di kebetulan ini ya, kebetulan di sini ya, tidak dibatasi daerahnya, ini kan hasilnya sama kalau langsung begini. Jadi kalau daerah asal dari F komposisi G-nya seperti apa, kalau hanya ditanya daerahnya memang ini ya, X lebih kecil sama dengan 1 digabung X lebih besar dari 1. Atau R ini kan sebenarnya. Nah, kalau daerah asalnya tidak dibatasi. Oke ya, ada lagi selain Zaim tadi? Oke, cukup ya. Yang nomor 3, ini sama seperti tadi. Fx itu akar 1 min X, Y-nya akar 1 min X dikuadratkan. Oke. X itu ada syaratnya nggak di sini? Ada Ibu. Ada. Apa syaratnya ini? Ada. Kalau di X-nya sini harus DF-nya lebih apa sih? dari... DF-nya apa sih kalau ini? X sehingga 1 min X lebih besar sama dengan 0 kan? sama dengan Berarti 0, iya. X-nya kurang dari 1 ya. Kurang dari 1 Iya, kan? Ibu. X-nya kurang dari 1. Kalau ditanya DF ya. Lihat, DF-nya seperti ini. DF inverse Y kuadrat. Nah, F inverse-nya jadi seperti ini. Oke. Kemudian X. Oke, sama ya kelompok 7. Oke, untuk mencari inverse, ada yang kesulitan? Belum ya? Sekarang kita lihat tugas nomor 3. Tugas 3. Nah, daerah asal, ini fungsinya bedanya di sini. Nah, yang di sini inverse-nya X-nya dibatasi ya. Oke. Ini Fx sama dengan 1 per X plus 1. Makanya dia harus lebih besar sama dengan 0. X plus 1 itu lebih dari 0. Kenapa X plus 1 lebih besar dari 0? Karena ini 1 itu kan positif ini.
Ini positif. Supaya lebih besar sama dengan 0, berarti X plus 1 juga harus positif. Ya. Jadi nggak boleh 0 lagi ya. Nggak boleh 0. Karena di bawah. Ya. Di bawah nggak boleh 0. Sehingga DF-nya adalah X gitu ya. Sehingga X lebih besar dari min 1. Nah, daerah hasil sebenarnya kita tetap harus berangkat dari daerah asal. Jadi belum tentu karena akar pangkat genap nanti ininya tak hingga gitu maksud saya ya. Hati-hati. Kalau misalkan nanti dibatasi belum tentu seperti ini. Oke ya. Jadi kalau misalkan daerah hasilnya ya kita kembali lagi ke sini ya. Kita kembali lagi saja ke ini. Jadi fx tadi kan fx sama dengan akar ini ya 1 per x plus 1. Jadi kalau di daerah asal, kalau x anggota df berarti x-nya lebih besar dari min 1 ya. X lebih besar dari min 1. X plus 1 lebih besar dari 0. Ya, 0. Berarti ini positif. 1 per X plus 1 lebih besar dari 0. Ya kan, X-nya X plus 1 di sini kan nggak boleh sama dengan min 1 kan X-nya ya. X plus 1 gitu. Nah, sehingga kalau ini nggak boleh sama dengan min 1, X plus 1 juga nggak boleh sama dengan 0. Karena X plus 1 tidak sama dengan 0 dan dia positif, berarti 1 per X plus 1 positif. Bilangan positif saya tarik tanda akar, 1 per X plus 1 juga positif tanpa 0. Jadi nggak kurung siku di sini. Nah, nih. Karena nggak pernah bernilai 0. Ya, jadi yang ini bukan kurung siku, tapi kurungnya buka. Seperti ini ya. Jadi fx-nya ini fx, ini kan fx ya. Fx lebih besar dari 0 atau y boleh. Jadi enggak selalu lebih besar sama dengan gitu. Maksud saya juga enggak selalu batasnya juga tak hingga, hati-hati ya. Jadi tetap pandang dari berangkatnya mulai daerah asal dulu. Jangan dibuat secara umum ya. Jadi yang ini tidak sama dengan 0. Sekarang tugas 3 nomor 2. Ini baru saya ambil kelompok 3 saja. Ada yang ingin ditanyakan dulu? F komposisi G. Daerah asal. Ini kenapa? DF-nya 6X per X kuadrat min 9. Jadi R dikurangi ini. Kalau R dikurangi ini berarti ya R dikurangi 3 dan min 3. DF-nya loh ya. Ini dikuranginya plus minus 3. Atau kalau Pak boleh pakai bahasa begini. X sehingga X-nya tidak sama dengan 3 dan X-nya tidak sama dengan negatif 3. Boleh. Seperti ini ya. Kemudian DG berarti G terdefinisi bila 3X lebih besar sama dengan 0. Sehingga DG-nya adalah X. Ini dibatasi X-nya lebih besar sama dengan 0 saja. Nah, sama seperti tadi. Fungsi F, komposisi G. Ini enggak ditanya ya range-nya, tapi daerah asal yang ditanya. Bukan range, daerah asal. Daerah asal. Kalau range itu daerah hasil. F komposisi GX-nya berarti F6GX ya, akar pangkat. Akar 3X per akar 3X kuadrat min 9. Oke, betul. Ini sampai sini ya. 3X min 9. Daerah asalnya berarti X anggota DG dan GX-nya anggota DF.
Nah, ini tadi harus hati-hati, min 3 juga nggak boleh ya. Bukan hanya 3, tapi ini plus minus. Tapi hati-hati ini GX. GX. Berarti kalau GX-nya tadi kan akar 3X. Jadi kalau misalkan saya punya tadi kan begini. Ini kan nggak sesepenggal ya. Daerah asal dari F komposisi G tadi kan X sehingga X anggota DG dan GX. Nah, hati-hati GX-nya harus masuk ya. Sekarang X anggota DG. Berarti DG ini ya. X lebih besar sama dengan 0 dan GX-nya ini tadi akar 3X. Anggota DF akar 3X itu tidak sama dengan 3 dan tidak sama dengan min 3. Ya kan? Kan nggak boleh, yang nggak boleh kan 3 dan min 3. Kenapa? Kalau 3 dan min 3 kan yang ini menjadi 0. Sehingga GX anggota DF tadi kalau disederhanakan menjadi apa? X lebih besar sama dengan 0 dan kalau akar 3X tidak sama dengan 3, berapa ya 3-nya? X-nya. Berapa? Ayo. CTT dulu. Berapa? Berapa? Ada yang tahu? Catatan. Akar 3X tidak sama dengan 3. Berarti kalau ini saya kuadratkan, 3X tidak sama dengan 9 ya. X-nya tidak sama dengan 3. Ya enggak? Tuh? Iya, Bu. Ada yang salah? Nah, kalau yang min 3 gimana, Dok? Oh. Tidak sama dengan min 3. Berapa X-nya? Berapa? Berapa X-nya? Betul nggak kalau begini? Nah, ini loh. Ini kan 9 juga tuh. Jadi apa bedanya? Yuk. Boleh nggak begini? Kalau dari akar nggak ada yang negatif, Bu. Nah, akar itu kan nggak ada yang negatif. Jadi pasti berapapun X-nya. Boleh kan? Akar itu genap kan tidak pernah negatif. Jadi berapapun X-nya, pasti akar 3X itu tidak sama dengan min 3. Jadi kalau yang ini, jangan ya, berapapun X-nya. Jadi yang jadi masalah itu kalau di sini X-nya sama dengan berapa tadi? 3. Ya. Kalau X-nya sama dengan min 3, gimana dong? Nah, kan tadi dibatasi juga oleh ini. Ya, oleh yang di sini. Berarti hasilnya sama dengan yang ini. Ya, cuma hati-hati menuliskannya saja ya. Jadi DF komposisi G itu adalah X, sehingga X lebih besar sama dengan 0 dan X-nya tidak sama dengan 3. Jadi seperti ini. Oke. Jadi ini tiba-tiba min 3-nya hilang, itu dari mana? Gitu loh ya. Hati-hati kalau jangan sampai tertinggal. Ini karena akar ini selalu lebih besar sama dengan kami. Tidak pernah negatif. Ada yang ingin ditanyakan dulu dari tugas 3 nomor 2. Bisa jadi tidak cukup. Kalau sudah, berarti kita lihat yang nomor 3. Rumus F inverse X seperti tadi ya. Pertanyaan saya,
Ini pengaruhnya di mana ya? X lebih besar sama dengan 3. Itu pengaruhnya di mana? Nggak ada sih Bu, kayaknya sengaja Bu. Enggak loh. Enggak iseng itu. Kenapa? Karena kalau ini fungsi kuadrat tidak kita batasi, berarti dia kan fungsinya gini kan? Turun, kemudian naik, bukan fungsi satu-satu. Bukan fungsi satu-satu kalau tidak dibatasi. Jadi kalau saya tuliskan fx itu, fx kan sama dengan x min 3 kuadrat ya. Berarti x kuadrat yang digeser 3 satuan ke kanan. Nah, berarti ini gambarnya salah. Ini secara umum tadi ya. Jadi ada pengaruhnya di sini ya, X lebih besar sama dengan 3 saja. Jadi kalau X min 3 saya kuadratkan itu grafiknya, aduh maaf nanti insya Allah saya ganti ya. Betul ya. Betul ya, ini 3. X, Y. Ini X min 3 kuadrat. Nah, kalau X-nya tidak dibatasi lebih besar sama dengan 3, itu fungsinya jadinya bukan fungsi satu-satu. Tapi kalau T-nya hanya X-nya hanya dibatasi lebih besar sama dengan 3, ini saja, berarti ini jadi fungsi satu-satu. Agar fungsinya satu-satu. Kenapa kalau bukan fungsi satu-satu dia tidak punya inverse? Ya, jadi syarat inverse itu fungsinya satu-satu. Ini syarat agar mempunyai inverse, dia harus satu-satu. Nah, karena kalau yang begini kan bisa plus, bisa min. Jadi kalau saya punya seperti ini, nih ya, Y sama dengan X min 3 kuadrat. Kalau diakarkan, memang ini jadinya diambil yang positif saja kan. Padahal sebenarnya enggak. Akar Y sama dengan di sini bisa plus, bisa minus. Bisa plus, bisa minus, X min 3. Jadi kalau yang di sini bisa plus, bisa minus gitu. Akar dari X min 3 kuadrat. Nah, gitu kan. Tetapi kalau misalkan akar itu kan selalu positif ya yang diambil dan X-nya lebih besar sama dengan 3. Jadi yang diambil itu di sini apa namanya? Yang positif saja. Oke ya, jadi ini syaratnya agar dia punya inverse ya. Boleh nggak saya ambil X lebih kecil 3? Boleh. Tapi gitu ya, tapi tentu saja berbeda. Ya, daerahnya kan menjadi yang sebelah sini saja. Gitu. Coba ada yang ingin ditanyakan dulu? Izin bertanya, Bu. Boleh. Jadi kalau apa namanya gunanya itu dikasih batas supaya menyatakan itu fungsi satu-satu aja ya, Bu. Maksudnya Ya. nggak Dia mengubah punya ke inverse. langkah. Iya. Nah, sebenarnya kan di sini. Di sini. Akar dari, lihat, akar dari X kuadrat waktu itu apa? Harga mutlak X. Ah, tuh. Kalau X-nya negatif, ini kan jadi negatifnya kan. Jadi ini di sini kan sebenarnya masih akar dari X min 3 kuadrat itu gini. Nah, gini deh supaya. Tuh. Nah, nilainya berapa? Bisa plusnya, bisa minusnya bergantung. Bergantung nilai yang kita punya. Kalau X kurang dari 3, ya, andaikan dibatasnya itu, dibatasinya X kurang dari 3, X kurang dari 3, baik sama dengan, berarti nilai mutlak X min 3, nilai mutlak X min 3 itu kan bukan X min 3 kan, tapi min X min 3. Jadi yang di sini bukan X min 3, tapi 3 min X. Itu pengaruhnya. Tadi siapa Rafif ya? Tadi siapa? Maaf, saya nggak lihat. Belum hafal Baik, Bu. suaranya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Rafif, Bu, tadi Bu yang nanya, Bu.
Ayo kan ya, Rafif kan ya. Iya. Jadi andaikan dibatasinya begini, ya. Nah, pengaruhnya di sini. Oke, berarti akar Y-nya sama dengan min X min 3. Jadi akar Y sama dengan 3 min X. Tuh, beda. Ya, jadi pengaruhnya di situ. Nah, ini seringkali lupa loh ini. Ini tuh kan bisa plus, bisa minus. Itu seringkali lupa bahwa kalau di akar bentuk kuadrat langsung aja sama seperti itu. Itu kan mengasumsikan selalu X-nya lebih besar sama dengan 3. Padahal kan enggak. Jadi kalau saya punya hanya X kurang dari 3, berarti fungsi yang kiri saja yang kita cari inverse-nya. Bisa. Oke, terima kasih Rafif sudah mengingatkan ya. Ada lagi? Oke, jadi harus hati-hati ya. Ini jangan lupa. Tuh. Nih. Ini jangan lupa. Jadi kalau ini diakarkan, yang kiri diakarkan, yang kanan diakarkan juga, hasilnya ada nilai mutlaknya. Oh ya. Sekarang tugas keempat. Nih maaf nih. Fx-nya akar. Nah, harus hati-hati. Ini F komposisi G-nya sudah ada batas daerahnya. Ya. Jadi nggak boleh langsung ya tadi ya. Kemudian F inverse X. Coba saya ambil, lupa saya. Kelompok 2. Fx sama dengan ini, daerahnya. Nah, kalau mencari daerah asal, fungsi kuadrat, faktorkan. Seperti ini kan terus difaktorkan. Kalau bisa langsung difaktorkannya bilangan bulat gitu ya, titik potong dengan sumbu X-nya bilangan bulat, langsung gini. Kalau titik potongnya susah ya pakai rumus adisi ya. Jadi X kuadrat min 3X plus 2 lebih kecil sama dengan 0. X min 2, X min 1 lebih kecil sama dengan 0. Berarti X-nya di antara 1 dan 2. Oke. Ada yang keliru? Nomor 1. Enggak ya, yang daerah asalnya. Nah, yang daerah hasil. Ini kelompok 2 menggunakan pendekatannya lingkaran seperti ini atau cara cepat yang waktu itu ya, cara cepat. Karena Y-nya selalu lebih besar sama dengan 0, fungsinya ini kan bentuknya fungsi akar, nggak pernah negatif, fungsi akar genap, jadi kan lebih besar sama dengan 0. Kemudian dicari puncaknya, ini kan puncaknya ya, puncaknya setengah. Jadi Y-nya dari 0 sampai setengah. Cara ini boleh, ini juga boleh, tapi harus hati-hati ya. Jadi kalau saya punya seperti ini, saya beri cara lain ya, cara lain yang seperti tadi. Kita maunya misalkan, sebentar, tadi mana yang kosong? Oh, ketuker di sini. Nggak apa-apa, nanti saya ganti ya. Misalkan gini, Fx sama dengan akar, berapa tadi? Posisinya ketuker. Min X kuadrat plus 3X plus 2. Min X kuadrat plus 3X plus 2. Plus apa min? Min. Ya. Miring dikit nggak apa-apa deh. Ini min 2. Nah, DF-nya tadi DF-nya berapa tadi? DF sama dengan dari 1, 2 ya. Tadi DF-nya 1, 2. Nah, kalau mencari WF-nya seperti apa gitu ya. WF sama dengan berapa? Nah, kita lihat kalau saya punya Fx sama dengan min X, jangan Fx nih ya. Geser dulu agak ke sini. Langsung saja, saya punya bentuk kuadrat, min X kuadrat plus 3X min 2, itu bisa kita tuliskan min X kuadrat min 3X plus 2. Ya, terus
Jadi kalau daerah asal faktorkan, tapi kalau daerah hasil buat bentuk kuadrat sempurna. Kalau terkait dengan fungsi kuadrat. Jadi ini sama dengan X min, tadi udah kelompok 2, 3/2 kuadrat. X kuadrat min 3X plus 9/4 ya. Ini X kuadrat min 3X plus 9/4. Supaya dapat plus 2, saya ini harus ngapain? Yang saya kuadratkan, X kuadrat min 3X plus 9/4. Supaya dapat plus 2, saya harus ngapain? Dikurangi 9/4 ya. 1/4, Bu. Kurangi 1/4. 1/4. Sini ya. Ini. Ya, betul. Jadi ini sama dengan 1/4 dikurangi X min 3/2 kuadrat. Nah, untuk mencari wilayah ya seperti ini. Wilayahnya itu ya, wilayah sama dengan berapa? Ya, untuk X anggota DF, nah kita mulainya sedikit tuh. X anggota DF berarti X lebih besar sama dengan 1 kurang dari 2. Terus mau diapakan ini? Lihat di sini, X itu saya apakan? Saya kurangi 3/2 ternyata. Nah, X dikurangi 3/2. Yang kiri dikurangi 3/2. Siji. 1 kurangi 3/2 sekarang berapa, Zaim? Min setengah ya? Min setengah ya, Bu. Min setengah. Terus di sini 2 dikurangi 3/2. Setengah. Apa? Benar enggak? Iya, Bu, benar setengah. Iya, benar. Ini kepalaku cuma setengah ini soalnya. Ya, sesudah itu diapakan ini? Dikuadratkan. Kalau saya kuadratkan, nah, X min 3/2 kuadrat. Di sini berapa? Di situ berapa? Ayo. Di sini 0 ya, Bu. Kenapa 0, Fib? Rafif kan tadi. Iya, Bu. Kenapa Ya, kok 0? karena kalau untuk bilangan yang dikuadratkan itu minimalnya 0, Bu. Oh, gitu ya. Kalau gitu ya. Ini 0, sini 1/4. 1/4. Ingat-ingat ya tadi kata Rafif ya, bilangan dikuadratkan selalu 0. Tar dulu ya. Nanti nggak apa-apa deh. Kalau yang ini nggak apa-apa. Ya, nanti saya kembali lagi ke sini. Sesudah itu, habis X min 3 kuadrat, ini kita min kan? Min. X min 3/2 kuadrat kali min. Tandanya berubah. Kali min, tandanya berubah. Min. 1/4. Sesudah itu ditambah 1/4. Tambah 1/4. 1/4 min. X min 3/2 kuadrat. Sini tambah 1/4. 1/4. Ini tambah 1/4, 0. Sudah selesai? Belum ternyata, karena harus kita akarkan. Ya, jadi akar dari 1/4 min X min 3/2 kuadrat, ini kita akarkan ya. Langsung saja deh, ini 0 kurang dari setengah. Ya, jadi ini fx-nya atau y-nya. Jadi wilayahnya yang ini dari 0 sampai setengah. Cuma ini sekalian ya, saya ke ini Rafif ya tadi. Jadi kalau saya punya CTT yang lain ya. Jadi tidak selalu yang dikuadratkan itu selalu lebih besar sama dengan 0. Misal ini ya, misal yang gampang dilihat itu ya, misalkan Y sama dengan X kuadrat ya. X-nya saya batasi dari 1 sampai 3. X kuadratnya berapa? Enggak lebih besar sama dengan 0 kan, mulai maksud saya sini enggak selalu batasnya tuh 0. Kalau begini ya X kuadratnya berapa, Rafif? 1, yang satu lagi 9. 9. Tapi kalau X-nya saya ambil yang A. Yang B, kalau X-nya saya ambil dari min 2
sampai 3, X kuadratnya berapa? Yang itu 0, yang satu lagi 9. Nah, ini 0, sini 9. Bagus. Nggak tercocok dengan min 2 kuadrat ya. Mengapa? Tuh. Jadi kita harus selalu cek kapan yang kita kuadratkan itu bernilai 0. Ya, jadi kenapa kok ini nggak begini? Kok nggak begini? Ini salah ini nggak begini. Kenapa? X kuadrat itu sama dengan 0 untuk X sama dengan 0 kan? Nah, X sama dengan 0 ini ada di sini. Tuh. Ada di daerah ini. Tadi kenapa kok ini nggak 0 lah? X kuadrat sama dengan 0 untuk X sama dengan 0. Padahal 0 nggak ada di sini. Tuh, sehingga yang ruas kirinya ini bukan 0. Tapi yang di sini ini bukan 4 karena dia sempat bernilai 0. Ya, jadi kalau misalkan fungsi kuadrat itu saya gambarkan gini. Tuh. Kalau X-nya dari 1 sampai 3 kan di sini saja. Kalau X-nya dari min 2 berarti kan dia dari ruas kiri terus turun tuh, sempat turun baru naik lagi. Itu ya. Nah, ini juga begitu. Tadi kenapa kok nggak ini seperempat? Ya, ini kan setengah dikuadratkan seperempat. Min setengah dikuadratkan seperempat dari sini ke sini. X min 3/2 kuadrat sama dengan 0 untuk X-nya sama dengan 3/2. 3/2 ini ada nggak di sini? Toeng, toeng, toeng. Ada. Ya, 3/2 itu ada di selang itu tadi. Dari 1 sampai 2. Jadi yang kita kuadratkan sempat bernilai 0. Jadi kalau ini sempat dia turun dulu, set 0 baru naik lagi gitu. Ya. Itu. Coba ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke tadi tugas 4 baru nomor 1 ya. Sekarang tugas 4 nomor 2. Ini tadi mau saya ini kosong ya. Kelompok 2 fungsi komposisi F komposisi G ya, daerah asalnya yang diminta. Fx-nya X kuadrat plus 1, X-nya negatif. Gx-nya X plus 1, X-nya di antara 0 dan 5. Berarti kalau begini, DF apa? DF, yang lebih kelihatan mana? Kuning. Kalau begini DF-nya apa? DF itu kalau pakai selang, dari minta hingga sampai 0. Gitu ya. Ini DF. DF, kemudian DG, ini DG. Ini DG. Boleh kalau pakai selang dari 0 sampai 5. DF-nya dari minta hingga sampai 0. Ini DF. Ini panas. Oke ya, ini DF-nya. Boleh pakai selang, boleh begini saja ya. Ini DF. Sehingga F komposisi GX, FGX sama dengan GX kuadrat ditambah 1. GX kuadrat ditambah 1. GX-nya X plus 1. X plus 1 kuadrat tambah 1. X kuadrat plus 2X plus 2. Oke. Nah, hati-hati. Kita nggak boleh langsung ya hanya melihat dari yang hasil pengomposisian. Hasil operasi komposisinya. Kita tetap harus melihat daerah asalnya. Jangan-jangan tidak terdefinisi. Nah, ini contohnya gitu ya. Daerah definisi daerah asal untuk F komposisi G adalah X. Sehingga X anggota DG dan GX anggota DF. Berarti X anggota DG dan GX anggota DG mana? 0 sampai 5 ya.
X plus 1 kuadrat 0 sampai 5. Ini X anggota DG. Ini kok lebih kecil ya? Oh ini ya. Oh berarti ini X anggota DG. Nih. Ini X anggota DG dan GX, ini GX anggota DF. Nulisnya dibalik ya. Ini X anggota DG dan GX anggota DF. Kalau X anggota DF, X-nya lebih kecil dari 0, seperti tadi. Kalau Y anggota DF, Y-nya lebih kecil dari 0. Kalau GX anggota DF, berarti GX lebih kecil dari 0. Nih, GX-nya tadi X plus 1, berarti X plus 1 lebih kecil dari 0, X lebih kecil dari min 1. Jangan lupa kita mengiriskannya ini. X lebih kecil min 1 dan X di antara 0 sampai 5. Tidak ada irisannya. Karena tidak ada irisannya, maka daerah asalnya DF komposisi G itu adalah himpunan kosong. Apa artinya? F komposisi G-nya tidak terdefinisi. Jadi yang tidak terdefinisi, F komposisi G-nya tidak terdefinisi. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Jadi F komposisi G-nya tidak begini lagi hasilnya. Ya, tapi ini yang kita ambil. Tidak terdefinisi. Fungsinya, hasil pengomposisian itu tidak terdefinisi. Nggak ada. Kita nggak bisa mendefinisikan komposisi F dan G dengan F seperti ini batasannya dan G seperti ini daerah asal. Oke, dari yang tugas nomor 2 pada tugas 4, ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, kemudian untuk F inverse seperti tadi ya. Y. Nah, karena pangkat ganjil itu enggak masalah ya. Kalau pangkat ganjil itu, akar pangkat ganjil kan R ya, daerah asalnya dan daerah hasilnya itu. Kalau akar X pangkat 3 gitu ya, dari min tak 3 sampai tak 3 itunya enggak ada plus minusnya, beda dengan akar pangkat 6. Ini X min 1 per X plus 1. Oke. Ada yang ingin ditanyakan terakhir? Tugas 5. Tugas 5, daerah asalnya saja, nomor 1. Komposisinya ini seperti tadi, tapi yang ditanya G komposisi F, bukan F komposisi G. Yang nomor 3, seperti tadi, lihat ini ada batasan X kurang dari. Ya, X kurang dari sama dengan 1. Jadi ini bukan hanya hiasan semata, tapi untuk syarat bahwa dia fungsi satu-satu, sehingga harus hati-hati ya kalau X-nya kurang dari 1, hasilnya seperti apa. Gitu ya, seperti yang tadi. Ini nomor 1, daerah asalnya tinggal yang bawah nggak boleh 0. Oke, penyebutnya tidak boleh 0. Nah, kalau dan ini bukan kalau dan. Kalau tidak sama, ini bukan atau ya, tapi dan. Ini. Dan. Kenapa? Kalau atau itu salah satu terpenuhi kan benar. Artinya kalau X tidak sama dengan min 1, boleh dong X sama dengan 1 karena atau. Ya, padahal kalau X-nya sama dengan 1 kurangi 1, 0. Enggak sama dengan 0, berarti ini dan. Ya, kalau tidak sama itu dan. Beda dengan ini. Kan kalau saya punya X min 1, X plus 1 sama dengan 0, nah ini X sama dengan 1 atau. X sama dengan min 1, ini atau. Kenapa? Saya boleh ambil salah satu juga boleh. Kalau X-nya 1 saja deh, gitu ya tetap aja kan 0. Gitu ya. Tapi kalau ini negasinya, ya kan berarti kan ini tidak sama, itu kan negasinya. Dia tidak boleh atau. Kalau atau berarti salah satu boleh. Nah, ini harus dan. Sehingga ini menuliskannya saja ya. Masalahnya tinggal menuliskannya. Ini X-nya nggak boleh sama dengan min 1 dan 1.
Berarti kalau pakai selang seperti ini, dari min tak hingga sampai mana tadi pulpennya? Dari min tak hingga sampai ini min 1, kemudian min 1 sampai 1 sebentar. Iya. Min 1 1 1 tak hingga. Atau kalau mau pakai nulis R dikurangi. Nah, ini jangan ini, kalau mau dikurangi jangan pakai tidak sama ya. Kalau mau R dikurangi 1 dan min 1. Ini boleh, tapi jangan ini ya. Nah, kalau mau pakai tidak sama, berarti seperti ini. X sehingga X tidak sama dengan 1. Dan X tidak sama dengan min 1. Jadi jangan dicampur-campur. Ya. Yang ini boleh seperti ini. R dikurangi 1, min 1. Ini masalah penulisan ya. Boleh juga seperti ini. Maksudnya sudah betul, tapi menuliskannya masih keliru ya. Terus ini saya gabung dengan nomor 3 karena tempatnya sekalian ini. Yang nomor 2 agak panjang. Nah, yang ini tadi pertanyaan saya kan. Nah, ini dipakainya di mana? Ya. Nah, kalau yang seperti ini, kita langsung saja ya. Y itu sama dengan X min 1 kuadrat. Ya kan? Ini langsung aja di sini. Y kan sama dengan X min 1 kuadrat. Nah, akar. Jangan lupa, ini kita akarkan. Ini juga kita akarkan. X min 1 kuadrat. Akar Y sama dengan, nah ini loh. Karena X lebih kecil sama dengan 1. Nah, nilai mutlaknya jadinya gimana? Nilai mutlak X min 1 itu sama dengan X min 1 kalau X-nya lebih besar sama dengan 1. Sama dengan min X min 1 kalau X-nya lebih kecil 1. Sehingga karena X lebih kecil sama dengan 1, nilai mutlaknya bukan X min 1 lagi ya. Tapi nilai mutlak X min 1 sama dengan negatifnya ya. Min dari X min 1. Gitu ya. Jadi langsung saja akar Y sama dengan 1 min X atau X sama dengan akar Y min 1. Jadi F inverse X-nya sama dengan, jadi ini jangan plus minus lagi karena kita sudah tahu dibatasinya X-nya lebih kecil sama dengan. Ada yang mau ditanyakan? Jadi F inverse X-nya sama dengan akar X min 1. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Yang terakhir, iya ya. Teman ya. Ini tadi hilang. Nah, yang ini sama ya. Tinggal yang ini tadi. Komposisinya, tapi G komposisi F. Ya, saya tadi mau nuliskan di sini. Jadi kalau G komposisi F itu berarti G dulu atau F dulu? F dulu. Dulu, Bu. F dulu ya. F dulu ya. Tuh, berarti F gitu. Oh, ternyata X-nya di sini. Anggota DF. Itu ya. Berarti kalau seperti ini, D dari G komposisi F adalah X sehingga X anggota DF dan Fx anggota DG. Nah, itu ya. Ini tadi kok kelewat ya. Nah, yang ini Fx-nya X kuadrat sama seperti tadi. Fx-nya kan sama dengan X kuadrat. Fx, di sini saja ya. Fx sama dengan X kuadrat. Gx sama dengan 2 untuk X yang lebih besar 1. 1 min X untuk X yang kurang dari 1. Betul ya? Ini kok kelewat ya? Maaf.
Ini lebih kecil sama dengan ini lebih besar. Ini lebih kecil sama dengan ini lebih besar. Enggak kelewat saya ini nih. Oh, yang kelompok 1 panjang, jadi belum waktu tadi belum sempat saya potong. Oke ya, sekalian saja kalau gitu G komposisi F berarti G komposisi Fx itu sama dengan G dari Fx. Nah, Fx-nya sih cuma 1. Kalau yang begini kan berarti df-nya ini kan real ya. df-nya ini kan nggak ada batasan, berarti df-nya sama dengan f. Nah, karena f-nya hanya 1, tapi g-nya 2, maka ya ini tetap kita penggal menjadi 2 bagian. Ya, g dari fx berarti apa ini? Kalau gx sama dengan 2, gy ya 2, gt ya 2, gfx juga 2. Ya. Nah, G dari Fx berarti kan di sini 1 min Fx ya, 1 min Fx. Saya tulis Fx dulu deh, supaya saya bisa pindah ke situ ya. Nah, di sini X anggota df ya, dan Fx anggota dg. Nah, dg-nya waktu 2 kan lebih kecil 1. Nah, X anggota df dan Fx lebih besar sama dengan 1. Ada yang sudah bingung? Belum bingung ya? Kalau yang di sini berarti Fx anggota dg. Yang ini Fx anggota dg itu yang sini. Yang di sini berarti X anggota df ya. X anggota df. Nah, ini agak beda dikit dibanding yang tadi ya. Kalau ini X anggota D. Jadi kita tetap patokannya yang ini. Tuh. X anggota DF dan Fx anggota DG. Jadi tinggal disederhanakan saja yang di sini. Sederhanakan. Jadi G komposisi Fx itu sama dengan apa tadi? 2. Kalau X anggota DF, nah DF-nya kan R, berarti X anggota R. Dan Fx anggota DG, Fx-nya X kuadrat. X kuadrat lebih kecil sama dengan 1. Terus baris kedua, 1 min Fx. Fx-nya tadi X kuadrat. 1 min X kuadrat. X anggota DF. X anggota himpunan bilangan real dan Fx lebih besar 1, Fx-nya X kuadrat. X kuadrat lebih besar 1. Itu ya. Jadi ya kita sederhanakan yang ini. Kalau X kuadrat lebih kecil 1, CTT. Kalau X kuadrat lebih kecil 1, X-nya bagaimana? X-nya bagaimana? Antara min 1 sama 1 ya, Bu. Di antara min 1 sampai 1. Bukan lebih kecil sama dengan plus minus 1. Yang banyak tuh gini loh. Nah, benar apa salah? Benar, Bu. Rafif. Uh, Ini loh. Yang banyak tuh begini. Benar apa enggak? Saya tanya. salah ya, Bu? Kenapa kok salah? Ini salah ini kalau gini. Ini salah kalau gini. Jadi harusnya gimana? Bagaimana menyelesaikannya? Ya dari sini ke sini tetap saja. X min 1, X plus 1 lebih kecil 0 kan? Iya, Bu. Yes. Difaktorin benar. Nah, bukan difaktorin. Iya. Difaktorkan. Faktorkan. Nggak ada akhiran in. Oke, ini min 1, 1. Kalau X-nya 0,
0 berarti min. Nah, ini plus ya. Tuh. Karena dia lebih kecil sama dengan 0 berarti ini. Tadi kau udah betul, Rafif. Jadi di antara ini. Iya, Bu. Nah, ya. Jadi G komposisi Fx itu harus kita sederhanakan. Sama dengan 2 jika X-nya anggota R dan X-nya di antara min 1 sampai 1. Dia sama dengan 1 min X kuadrat untuk X anggota R dan X-nya berarti sini ya. X-nya lebih kecil min 1 atau X-nya lebih besar 1. Gak kita. Nah, kelihatan. Jadi kalau disederhanakan lagi, nah 2 untuk X-nya di antara min 1 sampai 1. 1 min X kuadrat untuk X-nya di antara X kurang dari min 1 atau X lebih besar. Itu ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Terakhir tugas kelima. Jadi intinya untuk fungsi komposisi ya, fungsi komposisi kembalikan lagi ke sini. Ya, kembalikan modelnya mau apapun yang dikomposisikan tapi ya harus disesuaikan ya. Misalkan G komposisi G ya X anggota DG dan GX anggota DG. Misalkan selalu kita mengarahnya ke definisi fungsi supaya di sininya lebih enak gitu nanti ya. Kemudian jangan lupa untuk yang fungsi kuadrat ya, yang tadi ada bentuk-bentuk kuadrat mana tadi ya. Nah, seperti ini kalau mencari daerah asal faktorkan. Tapi mencari daerah hasil buat kuadrat sempurna. Buat kuadrat sempurna seperti ini, kemudian kita bergerak mulai dari daerah asal. Ya, dari daerah asal diapakan dulu nih, X-nya diapakan, oh dikurangi ini, terus diapakan, dikuadratkan, kali min, tambah ini nih gitu. Supaya lebih terstruktur saja. Hati-hati juga tidak selalu bentuk kuadrat itu lebih besar sama dengan batas bawahnya selalu 0. Belum tentu ya. Ini bisa saja tidak 0, bisa saja 0 ya. Nah, itu untuk respons hari ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi, didiskusikan lagi? Ada? Seperti yang respons yang pertama, itu kan saya tambah yang soal-soal itu, perlu tambah soal latihan lagi tidak?